Dalam konteks Mazmur 106, apa dosa keji bangsa Israel? Apa dosa atau apa perbuatan salah yang dibuat oleh Israel terhadap Tuhan? Dipindahkannya Israel dari Mesir ke Kanaan adalah untuk menggenapi perjanjiannya dengan Abraham. Nah, sekarang mengapa harus Israel yang dipilih dan mengapa Kanaan dipilih sebagai tanah perjanjian? Kita melihat bagaimana mengingat sejarah dan pujian Tuhan. Apa sejarah yang penting sesungguhnya yang dicatat di dalam Mazmur 105? Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian yang terus mengikuti program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-10 dengan tema Pelajaran Masa Lalu. Saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh hamba-hamba Tuhan Pendeta Jerry Mangirongkonda dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan masuk lebih dalam, tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar tentang kasih setiamu di masa yang lalu. Sejarah telah dicatat sebagai sebuah pelajaran dan peringatan bagi kami. Ketika kami akan mempelajari firman Tuhan, urapi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami mengingatkan sahabat-sahabat sekalian bahwa program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pertanyaan yang muncul dari hari per hari. Dan bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat bagian yang pertama yaitu dasar Alkitabiah pelajaran pekan ini. Mazmur 78 mengingatkan umat Israel akan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam sejarah mereka. Dan peristiwa-peristiwa keajaiban dan betapa Tuhan itu setia kepada mereka meskipun seringkali mereka memberontak. Selanjutnya Mazmur 105 memuji Tuhan oleh karena kasih setianya kepada keturunan Abraham. Dan memperingatkan agar mereka mengingat perjanjiannya atau covenant-nya dan bagaimana sejarah itu ditampilkan waktu mereka diselamatkan oleh Tuhan dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Kemudian Galatia 3 ayat 29, ayat ini menegaskan bahwa kalau kita adalah milik Kristus, kita adalah keturunan Abraham dan kita adalah pewaris sesuai dengan janji Allah. Mazmur 106 merupakan sebuah pengakuan dosa-dosa Israel dan menyatakan pengharapan mereka akan belas kasihan Tuhan yang abadi, meskipun mereka adalah umat yang seringkali berdosa dan memberontak. Kemudian Mazmur 80 merupakan sebuah seruan kepada Tuhan untuk memulihkan umatnya dan mengembalikan mereka ke dalam kasih-Nya, serta memperbaharui kekuatan mereka supaya mereka dapat memuliakan dan setia kepadanya. Bilangan 6 ayat 22-27 adalah doa restu dari Tuhan kepada umat Israel yang Dia perintahkan untuk dipanjatkan oleh imam-imam. Dan doa ini adalah doa untuk minta perlindungan, kasih, dan damai sejahtera. Kemudian ada Mazmur 135. Di Mazmur ini memuji Tuhan atas kebesarannya dan mengingat karya-karyanya dalam penciptaan dan juga sejarah umatnya, serta mengajak umat untuk memujinya dalam pujian dan penyembahan yang tulus. Sekarang mari kita lihat makna judul Pelajaran Masa Lalu. Apa pengertian masa lalu dalam konteks pelajaran sekolah Sabat? Nah, masa lalu dalam konteks pelajaran sekolah Sabat adalah sebenarnya sebuah warisan sejarah bangsa Israel kuno. Mengapa ini penting? Oleh karena bangsa Israel kuno adalah leluhur rohani kita. Oleh karena itu kita harus belajar dari masa lalu mereka dan juga mengambil pelajaran-pelajaran penting untuk kita sebagai Israel modern di zaman sekarang. Bagaimana cakupan dan batasan masa lalu ini dalam konteks pelajaran sekolah Sabat? Kalau kita lihat Mazmur yang kita teliti, pasal-pasal ini menyajikan sejarah keselamatan Israel. Mulai dari janji kepada Abraham, lalu kemudian orang Israel mendiami Mesir,
peristiwa pembebasan dari Mesir, lalu kemudian perjalanan mereka ke tanah perjanjian yang dijanjikan. Dan ini menekankan kesetiaan Allah terhadap janji-janjinya kepada keturunan Abraham hingga pada akhirnya ke zaman Raja Daud ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan raja orang Israel ini. Apa kira-kira pelajaran masa lalu yang bisa kita ambil dari Mazmur-Mazmur yang kita bahas sepanjang pekan ini? Minimal ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita belajar dari sejarah bahwa kesetiaan Tuhan yang kekal. Contohnya Mazmur 105 menekankan kesetiaan Allah terhadap janji-janjinya meskipun manusia seringkali tidak setia. Pelajaran yang kedua, kita belajar tentang ketidaksetiaan manusia. Seiring dengan perjalanan sejarah Israel, manusia seringkali menunjukkan bahwa mereka tidak setia terhadap Allah. Mereka sering lupa akan perbuatan baik Tuhan. Yang ketiga, kita belajar tentang belas kasihan Tuhan. Meskipun manusia tidak setia, tapi Tuhan tetap memperlihatkan belas kasih-Nya dan kasih setianya. Dan yang keempat, kita belajar bahwa apa yang sudah ditulis ini menjadi sebuah reminder, menjadi sebuah pengingat akan kesetiaan Tuhan. Sebagai contoh, Mazmur ditulis, Mazmur 105 menjadi pengingat bagi kita, pembaca modern, bahwa Allah itu setia dalam sejarah penyelamatan manusia. Ellen White dalam This Day with God halaman 237 mengulangi tentang betapa pentingnya mempelajari sejarah masa lalu bangsa Israel. Dia katakan, mempelajari sejarah Bani Israel akan membantu kita untuk mengambil pelajaran yang akan mencegah kita mengulangi kesalahan yang merusak catatan sejarah mereka. Itulah manfaatnya mengapa kita perlu belajar tentang sejarah masa lalu dari bangsa Israel. Puji Tuhan, terima kasih pendeta. Saudara-saudara, sekarang kita tiba pada ayat tema pelajaran sekolah Sabat yang terdapat dalam Mazmur 78 ayat 3 dan 4. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Saudara-saudara, mari kita lihat latar belakang dan maksud dari perikop ini. Mazmur ini bercerita tentang sejarah bangsa Israel. Di sini dikisahkan mengenai kasih setia Allah yang besar yang telah dikaruniakannya kepada bangsa Israel. Sehubungan dengan dosa-dosa besar mereka yang telah membangkitkan amarah Tuhan terhadap mereka. Juga diceritakan mengenai banyak pertanda murkanya yang sudah menimpa mereka. Kenapa? Karena dosa-dosa mereka. Dalam Mazmur sebelumnya, pemazmur memulai dengan menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dikerjakan oleh Allah di masa yang lampau untuk mendorong dirinya sendiri dalam masa kesusahan. Saudara, dengan cara ini ia tidak saja menunjukkan betapa baiknya Allah selama ini kepada mereka, yang merupakan suatu pertanda akan kasih setianya yang tiada berkesudahan, tetapi juga mau memperlihatkan betapa rendahnya mereka setelah mereka berlaku berdosa terhadap Allah. Ia menegur dan meluruskan perbuatan mereka dan melarang mereka untuk berkeluh kesah. Nah, agar memudahkan kita mengerti perikop ini lebih jauh, mari saya coba membagi perikop ini atau pasal ini dalam 4 bagian. Yang pertama, tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dikerjakan Allah bagi mereka dalam membawa mereka keluar dari Mesir. Lalu dengan menyediakan keperluan mereka di padang gurun, lalu mengirimkan tula dan menghancurkan musuh-musuh mereka, dan pada akhirnya menjadikan mereka memiliki tanah perjanjian. Itu bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua,
Betapa tidak bersyukurnya mereka kepada Allah atas kebaikan-kebaikannya terhadap mereka, dan betapa banyak serta besarnya kesalahan-kesalahan mereka yang telah mengakibatkan amarahnya. Bagaimana mereka bersungut-sungut kepada Allah dan tidak mempercayainya. Dan hanya berpura-pura bertobat, saya ulangi, Israel hanya berpura-pura bertobat dan berserah diri ketika dia menghukum mereka. Semua ini begitu menyusahkan hatinya dan mencobainya. Bagaimana mereka menentang Allah dengan berhala-berhala mereka setelah sampai di tanah Kanaan. Kemudian bagian yang ketiga, bagaimana Allah dengan adil telah menghukum mereka atas dosa-dosa mereka. Di padang gurun dengan membuat dosa mereka sebagai penghukuman mereka. Dan juga pada saat ini, pada waktu belakangan ini ketika tabut perjanjian direbut oleh orang-orang Filistin. Lalu pada bagian yang keempat, betapa Allah dengan penuh rahmat telah menyayangi mereka dan kembali kepada mereka dengan belas kasihannya. Kendati dengan perbuatan-perbuatan mereka yang membangkitkan amarahnya, Ia sudah mengampuni mereka sebelumnya. Dan pada akhirnya Ia telah mencabut penghakiman-penghakiman yang telah mereka tetapkan atas diri mereka sendiri dan menjadikan mereka sebagai suatu umat dan bangsa yang berbahagia. Nah, kemudian kita datang pada pertanyaan berikutnya. Kalau kita perhatikan di ayat tema ada frasa yang telah kami dengar. Nah, sekarang pertanyaan, apa yang mereka dengar? Bila kita melihat konteks narasi dari perikop ini adalah tentang sejarah bangsa Israel, di pasal ini khususnya pada ayat 12 sampai ayat 31 menceritakan tentang bagaimana Tuhan telah menuntun dan menyediakan apa yang mereka minta, seperti air minum, mana, daging, semua yang mereka inginkan Allah berikan. Namun sikap ketidakpuasan, mengeluh dan memberontak terhadap Tuhan terus dilakukan, membuat Tuhan murka terhadap mereka. Jadi semua keajaiban, mujizat, bagaimana Tuhan melindungi mereka selama di padang gurun, bahkan pemberontakan dan murka Allah terhadap mereka telah mereka dengar. Hal-hal itulah yang mereka dengar di masa yang lalu, dan hal-hal itu yang akan juga mereka ceritakan kemudian. Nah, itu dapat kita lihat di dalam ayatnya yang keempat, masih di ayat tema kita. Ada frase, kami akan ceritakan kepada angkatan kemudian. Nah, apa maksudnya ini? Nah, saudara-saudara, apakah angkatan atau generasi itu sampai hanya zaman kita saja? Nah, mari kita lihat penjelasannya. Bila kita perhatikan bunyi ayat 3 dan ayat 4, ayat tema kita. Di situ disebutkan apa yang telah kami dengar dan ketahui yang diceritakan oleh nenek moyang kami tidak akan sembunyikan. Kami akan ceritakan kepada angkatan kemudian. Mengapa? Coba kita lihat di dalam Ulangan pasal 7, ayat 7 dan ayat 20 serta ayat 21. Inilah dasarnya kenapa apa yang mereka dengar itu lalu mereka akan ceritakan kepada angkatan kemudian. Nah, bila kita mengacu di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-7, dia katakan begini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Saya ulangi, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau juga mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Dari ayat ini kita menemui jawaban kenapa mereka harus ceritakan keajaiban-keajaiban atau sejarah di masa lampau.
Karena memang Tuhan mengharuskan Israel untuk membicarakannya kepada anak-anak, kepada keturunannya, tentang bagaimana Tuhan sudah memelihara mereka di masa yang lampau. Lalu, ini di dalam Ulangan pasal 6 ayat 20 dia katakan begini. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu. Kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Jadi, kenapa di ayat inti pelajaran sekolah Sabat, apa yang didengar lalu itu diceritakan, dasarnya itu pada Ulangan pasalnya yang ke-7, di mana memang Tuhan memerintahkan Israel untuk menceritakan tentang siapa Tuhan di masa yang lampau, agar generasi kemudian mengenal akan Tuhan yang telah memelihara mereka dan tidak lagi mengulangi dosa atau pelanggaran yang dibuat di masa yang lampau. Kemudian, apakah cerita itu diceritakan hanya sampai zaman mereka? Apakah terus sampai zaman kita dan berkelanjutan terus? Saudara, cerita yang mereka dengar tidak berhenti hanya sampai kepada anak-anak atau generasi awal. Tetapi menurut 1 Korintus 10 ayat 6 sampai ayatnya ke-11, saya ulangi, 1 Korintus 10 ayat 6 dan ayatnya yang ke-11, dia katakan begini. Apa yang terjadi bagi bangsa Israel adalah contoh. Adalah contoh bagi siapa? Bagi kita dewasa ini untuk tidak mengulangi dosa yang sama, pemberontakan dan ketidakpercayaan terhadap Tuhan. Dengan kata lain, apa yang didengar di masa lalu tidak berhenti untuk tidak diceritakan kepada generasi di awal, tetapi dia akan berlanjut terus dari generasi kepada generasi sampai generasi kita saat ini. Cerita tentang kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap diulangi dan diceritakan secara terus menerus. Saat ini kita berpindah kepada pokok penting lain dari pembahasan kita, yaitu tentang kesetiaan Tuhan yang tidak terbendung. Nah, apa bentuk kesetiaan Tuhan yang dimaksud dalam pelajaran sekolah Sabat, khususnya dari Mazmur pasal yang ke-78? Kepada siapa itu ditujukan? Apakah hanya umat pilihan atau umat percaya dan termasuk kita saat ini? Mazmur 78 sesungguhnya berisi tinjauan sejarah dari pemazmur yang tujuannya menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 815 adalah untuk menunjukkan kebaikan Allah meskipun berada dalam pemberontakan Israel. Nah, bentuk kesetiaan Allah dalam konteks pelajaran sekolah Sabat sesuai dengan Mazmur pasal 78 adalah kebaikan dan pemeliharaannya yang terus konsisten. Contohnya, yang pertama, selama periode keluaran, Mazmur 78 ayat 12 sampai 51, Allah menyatakan keajaiban-keajaiban di tanah Mesir untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan itu. Dan melalui Musa, ia mendatangkan tulah bagi Firaun dan bangsanya, mulai dari air menjadi darah sampai matinya anak-anak sulung di Mesir. Allah kemudian membelah laut untuk orang Israel supaya mereka boleh menyeberang, menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api, dan menyediakan air dari peristiwa dibelahnya gunung batu di padang gurun, serta menyediakan makanan melimpah bagi mereka di padang gurun melalui pemberian mana dan daging. Mazmur 78 ayat 52 dan 53 memberi informasi kepada kita bahwa Allah menuntun, Allah memelihara, dan juga Allah menyediakan selama periode keluaran. Yang kedua, pada periode menduduki tanah Kanaan, Mazmur 78 ayat 54 dan 55. Allah membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan ia menghalau bangsa-bangsa agar bangsa Israel boleh menduduki tanah perjanjian dan mendiami kemah-kemah mereka di sana. Dan yang ketiga, selama periode pemerintahan Daud, Mazmur 78 ayat 65 sampai 72. Allah memilih Daud untuk menggembalakan umatnya dan memberikan kemenangan dari bangsa-bangsa musuh mereka. Selain contoh-contoh tersebut, bentuk kesetiaan Allah yang lain adalah
menyediakan pengampunan bagi bangsa yang tidak setia dan sering memberontak itu. Mazmur 78 ayat yang ke-38 katakan, tetapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Nah, kesetiaan Allah ini, konteks dekatnya menurut Mazmur 78 adalah bagi Israel umat pilihannya. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 815, di sana dikatakan bahwa tujuan tinjauan sejarah ini adalah sebagai peringatan kepada orang Israel untuk setia kepada Allah baik saat itu dan di masa yang akan datang. Kemudian konteks jauhnya adalah bahwa kesetiaan Tuhan dan Mazmur 78 secara keseluruhan juga ditunjukkan bagi umat percaya termasuk kita saat ini. Supaya apa? Menurut Mazmur 78 ayat 7, supaya kita menaruh percaya kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah tetapi memegang perintah-perintahnya. Nah, apa ketidaksetiaan manusia dalam konteks Mazmur 78? Dan mengapa atau apa penyebab manusia tidak setia padahal Allah setia dan kasih adanya? Ketidaksetiaan manusia atau lebih khusus lagi bangsa Israel dalam konteks Mazmur 78 adalah yang pertama, melalui ayat yang ke-56 dan 57, mencobai Allah dan memberontak terhadap yang maha tinggi. Yang kedua, mereka tidak berpegang pada perintah-perintah dan perjanjiannya. Ayat 17 katakan, mereka terus berbuat dosa. Dan yang ketiga, mereka jatuh kepada kemurtadan, mendurhaka, dan juga berkhianat. Dan yang paling utama adalah penyembahan berhala. Dikatakan di dalam ayat yang ke-58, mereka menyakiti hatinya Tuhan. Dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Nah, mengapa hal ini terjadi? Mengapa bangsa itu tidak setia di tengah kesetiaan Tuhan? Yang pertama adalah karena mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Mazmur 78 ayat yang ke-22. Yang kedua, Mazmur 78 ayat 37. Hati mereka tidak tetap pada Dia dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Dan yang terakhir alasannya adalah Mazmur 78 ayat 11. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang mari kita melihat bagaimana mengingat sejarah dan pujian Tuhan. Apa sejarah yang penting sesungguhnya yang dicatat di dalam Mazmur 105? Nah, kalau kita lihat minimal ada 4 poin yang di cover atau dicakup di dalam Mazmur 105 mengingat sejarah masa lalu penyertaan Tuhan. Yang pertama mencatat tentang perjanjian dengan Abraham. Mazmur 105 mengingat perjanjian Allah dengan Abraham ketika Allah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada keturunannya. Yang kedua, Mazmur ini juga mencatat tentang pembebasan dari Mesir. Mazmur ini mencatat peristiwa penting pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan Allah mengutus Musa dan memberikan serangkaian mujizat untuk melepaskan umatnya dari perbudakan. Dan yang ketiga, di sana juga dicatat tentang perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan Mazmur 105 merujuk pada perjalanan yang panjang dari umat Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian sebagaimana yang dijanjikan kepada mereka. Dan dalam perjalanan ini mereka mengalami ujian, keajaiban, dan pertolongan Allah. Kemudian yang keempat yang dicatat di dalam Mazmur 105 adalah mujizat penyediaan mana dan air. Mazmur 105 mengingatkan bagaimana Allah menyediakan makanan dan air untuk umatnya di padang gurun selama perjalanan mereka. Mereka tidak pernah kelaparan ataupun haus. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pujian Tuhan di dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, yaitu terlebih khusus di Mazmur pasal 105, ditujukan kepada siapa? Nah, kita perlu mengerti struktur. Sebelum menceritakan tentang sejarah, mulai dari ayat 8 sampai ayat 45, pasal 105 ini dimulai dengan sebuah himne atau sebuah nyanyian, ayat 1 sampai ayat 7. Apa maknanya nyanyian pujian ini? Ini memiliki minimal 2 makna. Yang pertama, sebagai umat Allah, mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu, ini menjadi inspirasi bagi kita untuk mengangkat pujian bagi nama Tuhan. Dan poin yang kedua adalah penting untuk mengetahui sejarah keselamatan yang memberikan kepada kita alasan untuk memuji Tuhan hari ini
dan harapan menghadapi masa depan. Artinya, mengapa pujian ini dimulai? Sebagai sebuah penanda bahwa mereka memuji Tuhan, pemazmur memuji Tuhan oleh karena mengingat sejarah yang telah terjadi di masa lalu, bagaimana Tuhan sudah menyertai. Mungkin kita bertanya, mengapa di balik pujian ada juga penghukuman ditujukan kepada siapa? Ini ada di ayat 7 sebenarnya. Kalau kita baca di ayat 7 dikatakan, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Nah, ini memberikan sebuah pengajaran bahwa kalau kedaulatan Allah itu berlaku bukan hanya bagi orang Israel saja. Kedaulatan Allah itu berlaku di seluruh bumi. Dan itu artinya, kalau orang Israel yang dahulu tidak setia menghadapi penghukuman Allah, siapapun juga, orang Israel modern di zaman sekarang yang melupakan kebaikan Tuhan juga akan menderita penghukuman dari Allah. Artinya, Allah yang telah menghukum orang Israel di padang gurun dapat juga menjatuhkan hukuman yang sama bagi kita di zaman ini kalau kita terus mengeraskan hati sama seperti apa yang mereka lakukan. Ellen White mengulangi hal ini dalam Conflict and Courageous halaman 364 ketika dia mengatakan, perjanjian Allah dengan umatnya harus sering diulang. Betapa seringnya Tuhan membuat penanda-penanda dalam hubungannya dengan Israel kuno. Supaya mereka tidak melupakan sejarah masa lalu, Dia memerintahkan Musa untuk merangkai peristiwa-peristiwa itu dalam sebuah nyanyian atau mazmur, supaya para orang tua dapat mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Dengan demikian, pemeliharaan dan kebaikan serta belas kasihan Allah yang nyata dalam pemeliharaan dan pembebasan umatnya harus selalu diingat. Lalu dikunci dengan kata-kata ini, kita perlu sering-sering menceritakan kebaikan Allah dan memuji Dia atas karya-karyanya yang ajaib. Jadi saudaraku, ketika kita memuji Tuhan dan mengingat kembali kebaikannya di masa lalu, ini akan menjadi sebuah penangkal bagi kita untuk bertindak tidak setia atau pada akhirnya mengkhianati Tuhan. Nyanyian, puji-pujian oleh karena kebaikan Tuhan di masa lalu menolong saudara dan saya untuk teguh hari ini dan menatap masa depan penuh dengan harapan. Saudara-saudara, subjudul pelajaran sekolah Sabat pada hari Selasa adalah mengingat sejarah dan pertobatan. Mengingat sejarah dan pertobatan. Nah, dalam konteks Mazmur 106, pertanyaan, apa dosa keji bangsa Israel? Apa dosa atau apa perbuatan salah yang dibuat oleh Israel terhadap Tuhan? Nah, saudara-saudara, dalam konteks Mazmur 106, sedikitnya ada 10 pelanggaran, 10 bentuk pelanggaran, 10 dosa bentuknya, saya ulangi, 10 bentuk pelanggaran yang dibuat oleh Israel terhadap Tuhan. Yang pertama, melupakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Dan itu dapat dilihat dalam ayat 13 dan ayat 21. Melupakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, ini sampai 2 kali diulangi. Melupakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Itu dosa yang pertama. Yang kedua, nafsu rakus. Ayatnya yang ke-14. Lalu yang ketiga, cemburu atau iri hati kepada Musa, ayat 16. Lalu yang keempat, membuat anak lembu sapi, lalu mereka menyembahnya. Itu dapat dilihat di dalam ayatnya yang ke-19. Lalu yang kelima, apa dosa yang mereka buat? Menggerutu, ayatnya yang ke-25. Lalu yang keenam, menyembah Baal Peor, memakan korban sembelihan bagi orang mati. Itu terdapat dalam ayatnya yang ke-28. Lalu dosa yang ketujuh adalah menjadikan anak-anak lelaki dan perempuan mereka sebagai korban kepada roh-roh jahat. Itu dapat dilihat di dalam ayatnya yang ke-37. Lalu yang ke-8, menajiskan diri dalam persinahan. Ayatnya yang ke-39. Lalu yang ke-10, bercampur baur
dan mereka belajar dengan bangsa-bangsa kafir. Jadi agama mereka, lalu cara bagaimana mereka hidup, itu mereka pelajari. Saudara dapat lihat itu di dalam ayatnya yang ke-35. Lalu yang ke-10, bentuk dosa Israel terhadap Tuhan. Yang ke-10 adalah beribadah kepada berhala-berhala kafir. Itu ayatnya yang ke-36. Nah saudara-saudara, inilah 10 bentuk perbuatan pelanggaran atau dosa yang dibuat oleh Israel terhadap Tuhan dalam konteks di Mazmur tadi. Lalu pertanyaan, apakah bangsa Israel bertobat? Kalau mereka bertobat, bagaimana cara pertobatannya? Saudara-saudara, untuk membuat Israel sadar dari dosanya, maka cara Tuhan adalah menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa lain untuk berkuasa atas mereka. Membuat mereka menderita. Hal itu saudara boleh lihat dalam Mazmur 106 ayat 41 dan ayat 42. Nah, dalam sejarah Israel, ketika mereka berdosa terhadap Tuhan, maka Tuhan menggunakan bangsa kafir untuk menguasai mereka. Saya beri contoh, bangsa Asyur, lalu ada bangsa Babel, ada bangsa Persia, bangsa Filistin. Ini adalah bangsa-bangsa yang diizinkan Tuhan berkuasa atas Israel supaya mereka benar-benar mengalami penderitaan dan merasakan bahwa mereka telah berbuat dosa atau telah jauh dari Tuhan. Nah, sekarang apakah mereka bertobat? Saudara, dalam konteks Mazmur 106, lebih tepatnya ayat 44 sampai 47, tindakan kasih karunia Tuhan. Tuhan mengingat perjanjiannya. Saya ulangi, Tuhan mengingat kembali perjanjiannya sehingga ia meluputkan, ia mengampuni, ia membebaskan mereka. Setiap kali mereka berseru karena kesukaran, karena penderitaan, mereka mencari Tuhan. Dan apa tindakan Tuhan? Karena kasih karunia Tuhan, karena panjang sabar Tuhan, karena perjanjian Tuhan terhadap leluhur atau nenek moyang Israel, Tuhan datang menolong, membebaskan mereka. Ya, terima kasih pendeta. Kita berpindah kepada pokok penting lain dari pembahasan kita, yaitu tentang perumpamaan tentang pokok anggur Tuhan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang kita boleh tanyakan. Yang pertama, mengapa Israel digambarkan sebagai kebun anggur yang dicabut dari Mesir? Mazmur pasal yang ke-80. Israel digambarkan sebagai pohon anggur yang diambil atau dicabut dari Mesir dalam Mazmur 80 ayat 9 karena yang pertama, penggambaran Israel sebagai pohon anggur adalah penggambaran yang sudah biasa dalam perjanjian lama. Contohnya di dalam Yesaya pasal yang ke-5. Israel digambarkan sebagai pohon anggur Tuhan. Kemudian Yeremia pasal 2 ayat yang ke-21, juga Yoel pasal 1 ayat yang ke-7, dan lain sebagainya di dalam perjanjian lama. Yang kedua, alasannya adalah Israel sebagai pohon anggur yang dicabut dari Mesir sebenarnya menggambarkan sejarah Eksodus, di mana oleh pimpinan Allah bangsa Israel dibawa keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian yaitu Kanaan. James Montgomery Boyce dalam komentarnya terhadap kitab Mazmur dengan judul Psalms halaman 663 mengatakan bahwa bagian ini menggambarkan bagaimana Allah membawa Israel keluar dari Mesir sebagai pohon anggur pilihan. Ini adalah gambaran yang sangat kuat yang dengan tepat menggambarkan apa yang telah Allah lakukan. Allah telah membawa Israel keluar dari Mesir dan kepemilikannya saat ini atas tanah itu adalah karena perbuatan Allah. Kemudian kita mungkin bertanya, mengapa dipindahkan ke tanah perjanjian yaitu Kanaan? Jawabannya adalah karena hal itu sesungguhnya menyatakan kesetiaan Allah terhadap perjanjiannya dengan Abraham. Kejadian 17 ayat 7 dan 8 mengatakan, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi jawabannya jelas,
karena ini adalah perjanjian antara Allah dan Abraham, sehingga dipindahkannya Israel dari Mesir ke Kanaan adalah untuk menggenapi perjanjiannya dengan Abraham. Nah, sekarang mengapa harus Israel yang dipilih dan mengapa Kanaan dipilih sebagai tanah perjanjian? Firman Tuhan katakan di dalam Ulangan 7 ayat 6-8, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi firman Tuhan katakan, karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Jadi pilihan Tuhan kepada Israel adalah karena kasih dan karunia Tuhan. Nah, kemudian mengapa harus Kanaan? Yang pertama, karena Kanaanlah yang dijanjikan Allah kepada Abraham dan keturunannya. Dan yang kedua, menurut para teolog, tanah Kanaan secara geografis letaknya sangat strategis karena menjadi titik pertemuan antara tiga benua, Afrika, Eropa, dan Asia. Dan ini penting bagi misi Allah, di mana dalam rencana Allah, Israel ditempatkan di Kanaan untuk menjadi agen Allah bagi yang pertama, penduduk asli Kanaan yang adalah penyembah berhala supaya mereka boleh menyembah Allah yang benar, contohnya Rahab dan juga ada Naaman. Kemudian juga bagi bangsa-bangsa lain melalui penyembahan, persekutuan, dan kesaksian hidup supaya mereka pun bisa mengenal Allah. Nah, sekarang mengapa Allah masih memberikan kasih karunia pemulihan kepada Israel yang tidak menurut dan tidak setia? Karena sifat alami Allah adalah kasih dan panjang sabar. Keluaran 34 ayat 7 dan 8 katakan, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anak dan cucu-cucunya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Jadi artinya Tuhan setia, Tuhan panjang sabar, dan Dia adalah Allah yang penuh kasih. Selanjutnya kita melihat topik tentang supremasi Tuhan di dalam sejarah. Kalau kita baca Mazmur 135, maka kita bisa melihat ada uraian tentang kebaikan Allah yang dinyatakan, minimal dalam beberapa hal. Yang pertama adalah tentang penciptaan. Mazmur ini mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi, serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Yang kedua, Mazmur ini menegaskan tentang sejarah penyelamatan Israel, yaitu termasuk pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir, peristiwa mereka menyeberangi Laut Merah, serta perjalanan dan perlindungan Allah selama mereka di padang gurun. Yang ketiga, Mazmur 135 mengingatkan janji Allah kepada Abraham dan bagaimana Dia menggenapinya dengan memberikan tanah perjanjian kepada keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel. Yang keempat, Mazmur 135 bicara tentang pertolongan Allah dalam pertempuran mereka, mengakui kekuasaan Allah dalam memenangkan pertempuran-pertempuran dan melindungi umatnya dari musuh-musuh mereka. Dan yang kelima, Mazmur 135 bicara tentang kesetiaan Allah terhadap Israel. Meskipun Israel seringkali memberontak dan berdosa, Allah tetap setia dan mengasihi mereka, memberikan rahmat dan belas kasihan kepada mereka. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa Allah selalu memberi kesempatan kepada umat pilihan pada saat mereka sebenarnya seringkali tidak setia dan mendukakan hati Tuhan? Kita pasti berpikir bahwa tentu saja ini oleh karena kasih setia Tuhan. Tetapi sesungguhnya ada alasan tersendiri yang disampaikan oleh Roh Nubuat di dalam Patriarchs and Prophets halaman 544 dan 545. Di sana ketika menjelaskan tentang bagaimana orang Israel berkali-kali mendatangkan sakit hati bagi Tuhan, lalu kemudian hambanya Ellen White menjelaskan, namun Tuhan, Dia tidak sepenuhnya meninggalkan umatnya. Mengapa? Karena garis bawahi kata-kata ini, selalu ada umat sisa yang setia kepada Yahweh.
Dan dari waktu ke waktu, Tuhan membangkitkan orang-orang yang setia dan gagah berani untuk menumpas penyembahan berhala dan membebaskan bangsa Israel dari musuh-musuh mereka. Jadi mengapa Tuhan masih mengasihi mereka? Oleh karena selalu ada sekelompok kecil orang yang tetap setia kepada penyembahan kepada Yahweh. Dan Tuhan menggunakan orang-orang yang setia ini untuk membebaskan orang Israel dari musuh mereka. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Namun ketika sang pembebas itu mati, kata Ellen White, bangsa itu sudah dibebaskan dari kekuasaannya, mereka perlahan-lahan akan kembali lagi kepada berhala-berhala mereka. Dan dengan demikian kisah kemurtadan dan mereka dihukum sekali lagi. Mereka mengaku dan mereka dibebaskan, diulangi lagi dan lagi. Inilah yang sering terjadi dan inilah yang menyebabkan mengapa kita melihat bahwa Tuhan mengasihi mereka, membebaskan mereka. Ketika mereka bebas, mereka melupakan Tuhan dan kembali lagi mereka diizinkan oleh Tuhan untuk dihukum oleh bangsa-bangsa sekitar. Mereka berseru lagi kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan seruan mereka dan mereka diampuni dan seterusnya. Intinya adalah meskipun mereka tidak setia, tetapi oleh karena kesetiaan segelintir orang, umat yang sisa, yang tidak tercemar kepada penyembahan berhala, Tuhan mengasihi bangsa ini. Oleh karena Tuhan punya rencana melalui bangsa ini akan hadir keturunan daripada Mesias yang menjadi juru selamat bagi umat manusia. Saudara-saudara, sekarang kita tiba pada pendalaman pelajaran sekolah Sabat. Hal itu saudara dapat lihat di pelajaran sekolah Sabat, tepatnya pada hari Jumat. Nah, sekarang pertanyaan, sampai di mana pelajaran sejarah buku Mazmur itu? Apa tujuan akhir dari pelajaran sejarah ini? Saudara, Mazmur sejarah adalah kesaksian yang kuat tentang kesetiaan Allah kepada umatnya. Setiap peristiwa dalam sejarah umat Allah merupakan langkah takdir menuju penggenapan terakhir dari janji ilahi. Apa janji ilahi itu? Yaitu juru selamat dunia dalam pribadi Yesus Kristus. Kemudian pemazmur dengan tampil menyajikan kebenaran bahwa bahkan ketidaksetiaan umat tidak dapat mencegah Tuhan untuk menjaga iman umatnya dan memenuhi janji-janjinya. Dengan demikian, Mazmur sejarah akan menjadi pelajaran bagi umat Allah sampai ia datang dalam kemuliaannya. Dengan kata lain saya mau katakan, saudara-saudara, kejahatan, pemberontakan, dosa umat Allah dalam hal ini bangsa Israel tidak dapat menghentikan rencana penebusan Allah melalui kehadiran Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai juru selamat dunia. Kemudian pertanyaan, apa tujuan akhir dari sejarah Mazmur ini? Saudaraku, kitab Mazmur mendorong anak-anak Tuhan setiap saat untuk berharap kepada Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Tidak ada yang kita takutkan di masa depan kecuali kita melupakan cara Tuhan memimpin kita dan pengajarannya di masa yang silam. Hal ini ditulis oleh Ellen G. White dalam Life Sketches halaman 196. Lalu kemudian dia katakan begini, apa tujuan dari sejarah Mazmur ini? Agar umat Tuhan dapat maju tanpa rasa takut. Saya ulangi, umat Tuhan maju, melihat, menatap ke depan tanpa ada rasa takut, ada rasa kekhawatiran. Mereka perlu mengetahui fakta sejarah mereka bahwa Allah selalu menolong, menyertai mereka. Dengan kata lain, tujuan sejarah Mazmur ini mengingatkan umat Allah tentang siapa Tuhan di masa yang lalu, siapa Tuhan di masa saat ini, dan siapa Tuhan di masa yang akan datang. Tuhan hadir di setiap zaman untuk umatnya.
Ya, dan sebagai penutup juga aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan, apakah kita ini adalah umat pilihan juga seperti bangsa Israel? Mari kita lihat di dalam Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Secara tidak langsung ayat ini sedang berkata melalui pekabaran Nabi Allah, pilihan Tuhan, bangsa-bangsa lain selain Israel juga memiliki kesempatan untuk percaya kepada Tuhan Allah Israel. Kemudian Yesus mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Juga di dalam doa Yesus, Yohanes 17 ayat yang ke-20 dan 21, Yesus mengindikasikan di sana tentang orang percaya harus menjadi satu. Itulah sebabnya bagi kita yang percaya, kita juga adalah umat pilihan Allah. Sebab di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Siapa mereka? Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan supaya tetap setia, tidak seperti bangsa Israel? Dan bagaimana kita tahu dan rasakan Allah setia dan adil mengampuni dosa kita? Yang perlu kita lakukan menurut Ibrani 12 ayat 2 adalah mata kita harus tertuju kepada Kristus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Contohnya apa yang dinyatakan Paulus di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20 tentang hidupnya sendiri. Dikatakan di sana, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi menetapkan mata kita kepada Kristus sama seperti Paulus hidup oleh iman kepada Anak Domba Allah yang telah menebus dosa dunia. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita harus senantiasa tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Nah sekarang bagaimana kita tahu dan rasakan Allah setia dan adil mengampuni dosa kita? Saat kita dituntun untuk sadar akan dosa-dosa kita dan menerima bisikan Roh Kudus. Sebab tugas Roh Kudus adalah menurut Yohanes 16 ayat yang ke-8 dikatakan di sana. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi kita jadi sadar sehingga kita mau mengakui dosa kita dan memohon pengampunan daripada Yesus. Setelah itu tandanya adalah hidup kita dituntun pada kebenaran. Sebab Roh Kudus tugasnya juga menurut Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hidup kita dituntun oleh Roh Kudus kepada kebenaran. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu, ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik. Kau beri kami kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu tuntun kami Tuhan, di dalam setiap kelemahan kami, untuk percaya, untuk melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, untuk belajar selalu bersandar, berserah kepada Tuhan. Dan tolong kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, inilah doa kami. Ampuni kami dari dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.